Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iryan Saka Fernanda dari Ilmu Komunikasi B1 semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan teori pertukaran sosial Stephen W. Littlejohn. Pengenalan. Individu dalam masyarakat berinteraksi antara suatu sama lain bagi mendapat atau dijangkakan mendapat ganjaran atau faedah tertentu. Di samping menjangankan mendapat ganjaran atau faedah, mereka juga coba mengelak daripada memperoleh sesuatu yang tidak baik dalam interaksi tersebut. Oleh yang demikian, dalam interaksi antara individu masing-masing merencanakan strategi bagi mendapat ganjaran atau faedah, yang juga merencanakan strategi bagi mengelak memperoleh sesuatu yang baik, termasuk hukuman, punishment daripada interaksi tersebut. Konsep-konsep utama dalam teori pertukaran sosial: ganjaran, reward, cost, hasil, autonomous, tahapan perbandingan, comparison level terhadap perbandingan untuk membuat pilihan, cover level of alternative, commitment. Teori pertukaran sosial adalah teori yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi, yang dimana dapat dijelaskan bahwa ganjaran merupakan segala hal yang diperolehi melalui adanya pengorbanan. Pengorbanan merupakan semua hal yang diinginkan, sedangkan keuntungan adalah ganjaran dikurangi oleh pengorbanan. Menurut Thomas, teori ini menyebabkan perilaku sosial bagi pertukaran aktivitas dalam bentuk nyata atau tidak nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya, cost reward, sekurang-kurangnya antara dua orang. Proposisi sukses: apabila seorang melakukan sesuatu tindakan dan ia menerima hadiah atas tindakan tersebut, maka semakin sering ia melakukan dan mengurangi tindakan tersebut. Proposisi nilai: bahwa jika seorang merasa suatu tindakan semakin bernilai bagi dirinya, maka semakin besar kemungkinan ia akan melakukan tindakan tersebut. Proposisi pendorong: bahwa jika kejadian di masa lalu dorongan tertentu menyebabkan tindakan seseorang menjadi reward, maka orang tersebut akan menginginkan dorongan serupa di masa kini dengan masa lalu, dan makin besar kemungkinan orang tersebut melakukan tindakan serupa. Proposisi deprivasi kemajuan: bahwa jika seseorang merasa suatu tindakan semakin bernilai bagi mereka, maka besar kemungkinan ia akan melakukan tindakan tersebut. Proposisi persetujuan agresi: ada dua proposisi yakini jika seseorang tidak mendapat reward yang ia harapkan atau mendapat hukuman yang tidak diharapkan, maka ia akan marah dan semakin agresiflah tindakan berikutnya. Sedangkan proposisi lainnya adalah jika seseorang mendapat reward yang lebih dari yang ia harapkan atau tidak menerima hukuman yang ia bayangkan, maka ia akan puas dan ia akan melakukan tindakan yang disetujui. Proposisi rasional: bahwa orang akan melakukan tindakan atau tidak tergantung pada persepsi mereka tentang peluang sukses. Behaviorisme: teori pertukaran akar berasal dari behaviorisme. Sosiologi behavioral merupakan hubungan di antara efek-efek perilaku seseorang aktor terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap perilaku aktor tersebut. Jika reaksi tersebut adalah memberi penghargaan pada seorang aktor, besar kemungkinan perilaku yang sama dihasilkan di masa depan. Dengan mengetahui apa yang ditimbulkan suatu perilaku di masa lampau, kita dapat memprediksi apakah seorang aktor akan menghasilkan perilaku yang sama dalam situasi sekarang. Teori pilihan rasional, asumsi teori. Prinsip-prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik dan juga utilitarisme dan teori permainan. Fokus di dalam teori pilihan rasional adalah para aktor akan terlihat mempunyai tujuan atau mempunyai intensionalitas. Ya, gini, para aktor juga dilihat mempunyai pilihan-pilihan atau nilai-nilai kegunaan-kegunaan
Yang penting adalah fakta bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan hierarki pilihan seorang aktor. Lembaga-lembaga sosial, sumber kedua pembatas PSDA tindakan individu adalah lembaga-lembaga sosial. Suatu kehendak seseorang individu secara khas akan menemukan tindakan-tindakannya yang sejak lahir hingga kematian diperiksa oleh aturan-aturan sekolah dalam dan keluarga, hukum-hukum, dan ordinasi-ordinasi, kebijakan-kebijakan, perusahaan, gereja, sinagog, masjid, dan rumah sakit, dan kamar-kamar mayat. Dasar pilihan rasional, dasar bagi teori pilihan rasional. Yang pertama adalah mekanisme pengumpulan atau proses yang digunakan untuk menggabungkan tindakan-tindakan individu yang terpisah untuk memberikan hasil sosial. Kedua ialah pentingnya informasi dalam membuat pilihan-pilihan rasional. Pada waktu disumsikan bahwa para aktor mempunyai informasi yang sempurna atau setidaknya yang memadai untuk membuat pilihan-pilihan bertujuan di antara rangkaian-rangkaian tindakan alternatif yang terbuka bagi mereka. Sumber daya dari pilihan rasional bermula dengan maksud-maksud atau tujuan-tujuan seorang aktor. Pilihan itu harus memperhitungkan dua pembatas utama pada tindakan itu. Pertama adalah kelangkaan sumber daya. Terkait dengan kelangkaan sumber daya ada ide mengenai biaya kesempatan. Para aktor dilihat berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka, tanpa tujuan dapat mencakup penilaian akan hubungan di antara peluang untuk mencapai suatu tujuan untuk dan apa dampak pencapaian itu bagi peluang untuk mempercayai tujuan kedua yang paling bernilai. Ilustrasi digambarkan pada kehidupan orang yang berpasangan hubungan terjalin karena adanya pertukaran sosial antara keduanya dan adanya kesepakatan, adanya dorongan, adanya nilai, ataupun adanya rasional yang berbentuk di antara kedua untuk melanjutkan hubungan tersebut. Namun untuk saat ini banyak sekali kasus hubungan yang berakhir pada perceraian dan perceraian sudah dianggap tidak tabu lagi. Bahkan perceraian merupakan keputusan termudah untuk memutuskan tali perkawinan. Kesimpulannya adalah dari pertukaran ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang orang yang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya dan saling memuaskan kedua belah pihak. Sehingga ada 4 konsep pokok dalam teori ini, yaitu ganjaran, biaya, laba atau hasil tingkat perbandingan. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Dari kata atau yang kurang berkenan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.